Nicht mal 20 Sekunden gespielt. Hasil Timnas Indonesia versus Australia, babak pertama, Garuda tahan Soceroos tanpa gol. Timnas Indonesia bersua Australia pada persaingan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Laha sudah menyelesaikan 45 menit pertama. Kedua tim saat ini terkunci dalam skor 0-0. Pertandingan dimulai. Meski berstatus tuan rumah, Indonesia memakai seragam tandang berwarna putih. Sementara Australia memakai jersey utama berwarna kuning. Tuan rumah langsung mendapat peluang emas. Namun, tendangan Sandy Walsh dan Rafael Struijk bisa dimentahkan kiper Mateo Ryan. 10 menit awal pertandingan, Timnas Indonesia mampu meladeni Australia. Pasukan Shin Tae-yong dengan sabar membangun serangan. Australia cukup kerepotan sehingga memaksa bermain keras. Craig Godwin mendapat kartu kuning pertama di laga ini. Timnas Australia mulai menunjukkan kualitasnya. Mereka gantian menguasai bola dan mengepung gawang Indonesia. Beberapa kali tendangan di blok back Indonesia. Sementara usaha Harry Soutar dimentahkan Martin Paes. Australia perlahan menabung peluang. Setelah Harry Soutar kembali mengancam, Nestori Irankunda menemukan diri dalam posisi bebas. Beruntung bagi Indonesia, tandukannya masih melebar. Indonesia kesulitan membangun serangan. Jay Itzes hampir menyambut tendangan bebas Nathan Choeaon. Sementara Australia tetap memiliki peluang berbahaya. Nestori Irankunda melepas tendangan keras yang mengenai tiang gawang. Tidak lama berselang, Craig Godwin yang dalam posisi bebas menyaksikan tendangannya dimentahkan Martin Paes. Giliran Keanu Bacchus dari Australia masuk buku catatan wasit karena menghentikan bola dengan tangan. Ada tambahan waktu 2 menit. Sempat tercipta situasi berbahaya dari tendangan bebas Australia. Namun, kedua tim terkunci pada skor 0-0. Respons Ulla Romeni dan Kevin Dix jelang laga Timnas Indonesia. Kedua nama ini santer disebut-sebut akan menjadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia selanjutnya. Awalnya beredar kabar, Mees Hilgers dan Eliano Reijers akan menyaksikan laga Timnas Indonesia versus Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Namun, faktanya tidak seperti itu. Setelah diperkenalkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebagai calon pemain Timnas Indonesia pada Jumat 6 September 2024, Mees Hilgers memilih pulang ke Belanda pada Sabtu, 7 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Sementara pada Minggu 8 September 2024 pagi WIB, giliran Eliano Reijers yang terbang ke negeri kincir angin. Berhubung kedua nama di atas absen, apakah ada calon pemain Timnas Indonesia lain yang hadir di SUGBK pada 10 September 2024? Banyak pencinta sepak bola yang berharap, Kevin Dix dan Ulla Romeni menyaksikan laga Timnas Indonesia versus Australia di SUGBK, sekaligus diperkenalkan ke publik sebagai calon pemain skuad Garuda. Ulla Romeni membuat unggahan menarik pada Jumat, 6 September 2024. Ia mengunggah foto tengah membawa banyak koper ke Copenhagen, Denmark. Jika hanya ingin berlibur ke Denmark, Ulla Romeni dipercaya takkan membawa banyak koper. Karena itu, banyak yang menilai di media sosial Ulla Romeni tengah transit dalam perjalanan ke Indonesia. Lantas, kenapa Ulla Romeni mampir ke Copenhagen dulu? Disinyalir, Ulla Romeni menjemput Kevin Dix lebih dulu.
Sekadar diketahui, Kevin Dix saat ini berstatus pemain FC Copenhagen. Setelah unggahan Ula Romeni pada Jumat 6 September 2024, dirinya dan Kevin Dix belum lagi memberikan update. Namun, publik sepak bola tanah air harus siap-siap kecewa jika Kevin Dix dan Ula Romeni tidak datang bulan ini. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan PSSI agak kesulitan membujuk Ula Romeni untuk memperkuat timnas Indonesia. Sementara untuk Kevin Dix, sudah ada komunikasi dari PSSI tapi juga belum ada tindak lanjut. Ula Romeni, ya agak berat. Ula berat karena ada hal-hal prinsip yang agak susah. Ada hal yang kita lakukan. Sudah usaha juga sebenarnya. Pak Ketum, Erick Thohir, juga langkah-langkahnya sangat baik dan profesional. Jadi, beliau sudah atur dengan baik, tapi ternyata enggak ketemu. Kayaknya susah, kata Arya Sinulinga di channel YouTube-nya. Kevin Dix juga belum. Ada komunikasi, tapi belum, tutup Arya Sinulinga. Alur naturalisasi panjang masih harus dilalui Mees Hilgers dan Eliano Reijenders untuk bisa membela timnas Indonesia. Terkini, berkas naturalisasi mereka telah diterima DPR RI. Para wakil rakyat itu telah menerimanya dalam sidang. Selanjutnya, alur proses naturalisasi ketiga pemain akan berpindah ke Komisi 3 dan 10 untuk dilakukan pembahasan. Dijadwalkan untuk membahas berkah tersebut Komisi 10 akan menggelar rapat kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo, jika disetujui oleh Komisi X dan 3, selanjutnya berkas naturalisasi akan dikembalikan ke Presiden Joko Widodo untuk dibuatkan keputusan Presiden, kemudian, para pemain akan diundang untuk pengambilan sumpah. Setelah itu barulah ketiganya resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Meski sudah jadi WNI, ketiga pemain tak serta-merta bisa dipanggil timnas Indonesia. Masih ada satu proses lagi yang harus dijalani, yakni perpindahan federasinya yang harus diurus ke FIFA. Proses yang masih panjang, naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia masih menjadi solusi jangka pendek terbaik untuk mendongkrak kualitas dan performa tim. Apa yang dimaksud dengan naturalisasi? Naturalisasi juga disebut kewarganegaraan. Menurut definisi resmi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, naturalisasi adalah proses hukum yang ditempuh oleh seseorang untuk memperoleh atau memiliki kewarganegaraan atau alih status dari WNA, warga negara asing, menjadi WNI, warga negara Indonesia. Warga negara asing bisa memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan cara mengajukan permohonan naturalisasi kepada Kementerian Hukum dan HAM. Ada beberapa kriteria sebagai berikut, naturalisasi berdasarkan permohonan WNA itu sendiri. Naturalisasi berdasarkan perkawinan campur. Kewarganegaraan bagi orang asing yang berjasa atau dengan alasan kepentingan negara. Kewarganegaraan bagi anak yang belum memperoleh kewarganegaraan. Kita tunggu proses naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijenders. Mees Hilgers sudah diproses naturalisasi, kini pemain keturunan 69,53 miliar rupiah kirim kode menyusul. Bek keturunan yang main di FC Twente, Mees Hilgers dipastikan akan menjalani proses naturalisasi usai salaman dengan Ketum PSSI, Erick Thohir. Menariknya setelah Mees Hilgers segera menjadi calon pemain timnas Indonesia, bek keturunan lain seharga 69,53 miliar rupiah yaitu Kevin Dix memberikan kode. Hal itu diketahui dari postingan Ragnar Oratmangoen yang membagikan selebrasi usai menjebol gawang Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam postingan tersebut, Kevin Dix turut berkomentar. Ia merespons postingan Ragnar dengan emoji tepuk tangan. Sontak komentar Kevin Dix langsung menjadi sorotan warganet hingga disukai sampai 10.000 kali serta mengundang banyak komentar. Nama Kevin Dix sendiri adalah pemain keturunan grade A. Sebab, ia punya pengalaman mentereng di Eropa, pemain yang bisa bermain di posisi bek tengah dan kanan ini berkarier di FC Copenhagen. Ia bahkan sudah mencicipi kompetisi Liga Champions. Sama seperti Hilgers, pemain berusia 27 tahun ini juga sempat dirumorkan menjalani naturalisasi di era Jordi Amat dan kawan-kawan, tapi sayang prosesnya tidak dilanjutkan. Menarik dinantikan apakah setelah Hilgers memutuskan untuk dinaturalisasi, maka Kevin Dix bakal segera menyusul untuk menambah kualitas lini belakang timnas Indonesia.
PSSI mengakui telah menerima data dari striker FC Volendam U21, Mauro Sijostra. Namun, PSSI masih mempelajari dan belum akan menaturalisasi. Advertisement satu lagi pemain yang terus didorong untuk dinaturalisasi PSSI adalah Kevin Dix. Bek berumur 27 tahun itu merupakan salah satu pemain keturunan Grade A. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga angkat bicara mengenai Kevin Dix. Ia mengakui ada komunikasi, tapi belum untuk dinaturalisasi timnas Indonesia. Kalau Mauro memang sudah masuk datanya. Kita lagi lihat secara detail. Kansnya belum tahu. Kevin Dix juga belum. Ada komunikasi, tapi belum, ujar Arya lewat YouTube-nya. Bek tengah FC Copenhagen, Kevin Dix mencoba menghentikan penyerang Manchester United, Rasmus Højlund pada laga pekan keempat Grup A Liga Champions 2023-2024, Kamis, 9 November 2023, waktu Indonesia Barat. Bek tengah FC Copenhagen, Kevin Dix mencoba menghentikan penyerang Manchester United, Rasmus Højlund pada laga pekan keempat Grup A Liga Champions 2023-2024, Kamis, 9 November 2023, waktu Indonesia Barat. AP foto Liselotte Sabroe. Kevin Dix menjadi salah satu pemain keturunan dengan rekam jejak moncer. Ia pernah membela Vitesse, Fiorentina, Feyenoord, Empoli, dan FC Copenhagen. Pemain yang dikabarkan memiliki darah Ambon, Maluku ini juga bergelimang gelar juara. Mulai dari KNVB Cup 2016-17 bersama Vitesse, KNVB Cup 2017-18 bersama Feyenoord, sampai Liga Norwegia 2021-22 dan 2022-23 bersama FC Copenhagen. Di kompetisi antar klub Eropa, Kevin Dix juga punya cukup pengalaman. Ia bermain 17 kali di Liga Champions, 8 kali di kualifikasi Liga Champions, hingga 12 kali di Europa League. PSSI telah mendekati Kevin Dix sejak lama. Pada akhir 2021 bersama MS Hilgers. Namun baru Hilgers yang telah memberikan lampu hijau untuk dinaturalisasi, dan Dix belum. Surat PSSI baru masuk, Menpora siapkan rekomendasi naturalisasi MS Hilgers dan Eliano Reijers untuk timnas Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo telah menerima surat dari PSSI terkait naturalisasi dua pemain untuk timnas Indonesia. Keduanya yaitu MS Hilgers dan Eliano Reijers. Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir telah bersalaman dengan Hilgers dan Eliano. Tandanya, keduanya bakal dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Hilgers adalah incaran lama PSSI yang ditaksir sejak 2021. Sementara Eliano yaitu adik dari Tijani Reijers, gelandang AC Milan dan Belanda. Surat PSSI baru masuk. Sedang kami siapkan rekomendasi, ujar Menpora. Alur naturalisasi yang perlu dilewati Hilgers dan Eliano usai rekomendasi ke Menpora adalah ke Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, Sekretariat Negara, Setnek, BIN, Setnek, lalu Presiden. Kemudian DPR, sidang DPR di Komisi 3, X, dan sidang paripurna, surat keputusan Presiden, Kepres, baru diambil sumpah kewarganegaraan di kantor wilayah, Kanwil, Kemenkumham. Kemungkinan naturalisasi Hilgers dan Eliano akan dibahas oleh DPR periode 2024 hingga 2029 yang bakal dilantik pada Oktober 2004. Pasalnya, Menpora telah melakukan rapat kerja terakhir dengan DPR periode 2019 hingga 2024. Apabila naturalisasinya dapat dipercepat, ada peluang Hilgers dan Eliano masuk skuad timnas Indonesia untuk dua pertandingan putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November 2024. PSSI membocorkan telah menjalin kontak dengan beberapa pemain keturunan lagi, di antaranya adalah Ula Romeni, Kevin Dix dan Mauro Sijostra. Dua pemain keturunan, MS Hilgers dan Eliano Reijers resmi memutuskan ingin membela timnas Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan postingan Ketum PSSI Erick Thohir. Setelah MS Hilgers dan Eliano Reijers, PSSI membocorkan masih ada lagi pemain yang akan diproses. Tadi sore banyak teman wartawan menanyakan kabar MS Hilgers dan Eliano Reijers.
Ini saya sudah makan malam bareng dan salaman, kata Erick Thohir di postingannya. Mees Hilgers dan Eliano Reijers akan melakukan proses administrasi untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kini, PSSI melalui salah satu exco-nya, Arya Sinulinga membocorkan masih ada pemain lagi yang sedang dikontak, Ula Romeni, Mauro Zylstra dan Kevin Dix. Namun 3 pemain itu diakui masih dalam proses menjalin komunikasi secara intens. Khusus untuk Ula Romeni, Arya Sinulinga mengatakan saat ini prosesnya agak berat untuk deal. Ula, agak berat, kata Arya Sinulinga di YouTube pribadinya saat podcast bersama Yusa Nugraha, ada hal-hal ya prinsip yang agak susah. Ada hal yang kita lakukan, usaha juga sebenarnya. Pak Ketum, PSSI, langkahnya baik dan profesional. Jadi beliau sudah atur dengan baik begitu ya, tapi ternyata nggak ketemu. Ya mudah-mudahan namanya juga waktu yang berbicara. Dulu aja Justin agak berat tuh, tapi terakhir bisa lagi. Ula saat ini nggak tapi ke depan kita nggak tahu. Untuk Mauro Zylstra dan Kevin Dix juga masih menjalin komunikasi. Kalau Mauro Zylstra memang sudah masuk datanya, kita lihat secara detail lah, kata Arya. Kevin Dix juga belum. Ada komunikasi, tapi belum deal, imbuhnya. Mees Hilgers, timnas Belanda hebat, tapi timnas Indonesia lebih penting. Pemain FC Twente, Mees Hilgers, mengatakan bahwa membela timnas Indonesia jauh lebih penting baginya saat ini. Hal ini ditegaskan Hilgers, meski sejatinya mengakui bahwa timnas Belanda merupakan tim yang cukup hebat di kancah sepak bola dunia. Diketahui, Mees Hilgers saat ini sedang berada di Jakarta bersama dengan Eliano Reijers. Keduanya pun sudah bersua dengan Ketua Umum, Ketum PSSI, Erick Thohir. Dengan begitu, Mees Hilgers akan segera menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Mees Hilgers pun mengatakan beberapa hal tentang Indonesia. Dia mengaku bahwa dirinya sudah cukup melekat dengan Indonesia. Pasalnya, dia punya keluarga dari Indonesia yang sering berinteraksi dengannya. Tentu saja, saya berasal dari Belanda dan timnas kami tentu saja hebat. Namun, Indonesia penting bagi saya karena saya dibesarkan dengan banyak pengaruh Indonesia, kata Mees Hilgers. Dilansir dari YouTube FC Twente, Mees Hilgers mengatakan tidak perlu berpikir panjang untuk memilih Indonesia apa Belanda. Hal itu membuatnya kini berada di Jakarta untuk melakukan proses naturalisasi. Jadi, pilihan untuk pergi ke Indonesia merupakan pilihan yang cukup mudah, tegas Mees Hilgers. Kini, menarik menantikan aksi Mees Hilgers kala memperkuat timnas Indonesia. Dia bisa jadi kekuatan tambahan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada ajang itu, timnas Indonesia memang dihadapkan lawan-lawan berat. Masuk grup C, skuad Garuda harus berhadapan dengan Arab Saudi, Australia, Jepang, Bahrain, dan Cina. Dalam laga terdekat, tim asuhan Shin Tae-yong itu akan menjamu Australia. Laga itu akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 10 September 2024. Sebelumnya, timnas Indonesia sukses menahan imbang Arab Saudi di laga perdana grup C. Laga berakhir dengan skor 1-1. Siap jadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Mees Hilgers kabarnya akan menjadi pemain naturalisasi selanjutnya yang akan diproses oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Tentu saja kabar tersebut sangat membahagiakan mengingat sang pemain berstatus grade A Eropa karena menjadi pemain inti di klub raksasa Belanda FC Twente. Timnas Indonesia akan menaturalisasi 2 pemain lagi dalam waktu dekat. Keduanya disebut-sebut yaitu Mees Hilgers dan Eliano Reijers. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong yang buka-bukaan mengenai rencana menaturalisasi 2 pemain. Namun, ia tidak mengungkapkan data diri 2 pemain tersebut. Beredar narasi di media sosial bahwa Mees Hilgers dan Eliano Reijers telah berada di Jakarta. Keduanya bahkan dirumorkan akan diperkenalkan ketika timnas Indonesia melawan Australia. Timnas Indonesia akan menjamu Australia dalam pertandingan kedua putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel tersebut bakal berlangsung Selasa 10 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Saya belum salaman.
Ada 2 pemain yang diproses, ujar Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir dalam acara press conference sponsor Timnas Extra Josh Bintang Toejoe, di Ayanamid Plaza, Jakarta, Jumat 6 September. Perlu ratusan pemain. Saya kan selalu bilang kita perlu 150 pemain, di mana tim senior 2x11, U23 3x11, U24 x11, U17 5x11. Kenapa juga di Liga 2 sudah mulai kami perkenalkan Elite Pro Academy U17 kalau gak salah Liga 2 tahun ini, 6 klub yang mau bentuk, tutur Erick Thohir. Lalu di Liga 1 sudah ada Elite Pro Academy U20, U18, U16, bahkan di U20 itu pemain-pemain yang cedera itu bisa walaupun umurnya lewat, bisa. Coba recovery di situ. Nah ini saya bilang sebagai sistem, kayak mesin, jadi semuanya itu menjadi sebuah komponen besar yang saling mendukung. Begitu jadi itu. U17 pemain masih kekurangan pemain, U20 masih kekurangan, senior pun masih kurang. Kalau kita lihat kita belum punya striker yang cukup dominan menjadi penggedor begitu, imbuh Erick Thohir. Timnas Indonesia langsung pulang ke tanah air usai bikin kejutan di Arab Saudi, Asnawi Mangkualam, sampai jumpa di Jakarta. Timnas Indonesia langsung pulang ke tanah air usai bikin kejutan di Arab Saudi. Penggawa Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, pun tampak sudah tak sabar menghadapi laga melawan Timnas Australia sehingga berpesan kepada para fans skuad Garuda untuk bertemu di Jakarta. Ya, Timnas Indonesia telah bertolak ke tanah air untuk melanjutkan aksinya melawan Timnas Australia di laga kedua grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Selasa 10 September 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kepulangan para pemain Timnas Indonesia ke tanah air ini diketahui lewat unggahan video di Instastory akun Instagram Timnas Indonesia. Dalam unggahannya, Asnawi Mangkualam, Nadeo Argawinata, dan Marcelino Ferdinand tampak sudah tak sabar bersua fans skuad Garuda di Jakarta. Buat fans Indonesia, sampai jumpa di Jakarta, kata Asnawi dalam unggahan Instastory Instagram Timnas Indonesia, Jumat, 6 September 2024. Halo Garuda fans, sampai jumpa di Jakarta, sahut Nadeo. Sampai jumpa di Jakarta, timpal Marcelino. Ya, Timnas Indonesia baru saja memberi kejutan di laga perdana grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka mampu menahan imbang Timnas Arab Saudi 1-1 di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, pada Jumat, 6 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda unggul lebih dulu lewat gol Ragnar Oratmangoen pada menit ke-19. Kemudian, Arab Saudi mencetak gol penyama kedudukan lewat aksi Musab Al-Juair pada menit 45-3. Torehan 1 poin ini tentu menjadi modal yang positif bagi para pemain Timnas Indonesia untuk menatap laga kontra Australia.